Bab 67. Ambillah untuk penggunaanmu sendiri. Bab 67. Ambillah untuk penggunaanmu sendiri. Setelah mengetahui bahwa kekuatan sebenarnya dari botol palem hanya dapat digunakan di Kaisar Abadi, Wu Hao merasa menyesal dalam hatinya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menyimpan beberapa botol palem dan menggunakannya sekarang. Lagi pula, dibutuhkan Kaisar Abadi untuk memegang botol tahu agar dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi jika Anda memegang botol suci, Anda dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki fungsi yang sangat lemah sehingga tidak dapat membatalkan operasi yang telah selesai. Jadi sekarang Wu Hao hanya dapat mengertakkan gigi dan menerima hasilnya. Kejadian ini tidak membuat Wu Hao cepat tidak senang. Ketika ia bangun keesokan harinya, Wu Hao dan istrinya Sukia Oran terus mencari target yang cocok di alam surga yang mendalam untuk membentuk Legiun Kaisar Agung. "Suamiku, apakah kamu benar-benar belum menemukan target yang cocok?" Dalam perjalanan, Sukia Oran melihat ekspresi serius Wu Hao, ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya. Yang terpenting adalah mereka telah mencari selama sekitar 1 bulan. Tetapi mereka belum menemukan satu pun target. Apakah karena target Wu Hao terlalu tinggi atau karena dia tidak dapat menemukannya? Raut wajah Wu Hao berubah sedikit serius setelah mendengar ini, lalu dia menghela napas panjang dan berkata, "Mungkin tuntutanku terlalu tinggi. Biar aku yang mengubah tuntutanku." Wu Hao membutuhkan orang-orang yang benar-benar setia kepadanya. Bahkan jika dia sedang mengalami kemunduran, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika perlu, mereka akan mengeksekusinya tanpa syarat jika dia meminta mereka untuk mati. Setelah menemukan seseorang yang tampaknya cocok, Wu Hao menciptakan ilusi yang sangat realistis, yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan tempur tingkat Kaisar Agung dalam ilusi tersebut, dan kemudian dia menolak untuk melihat bagaimana mereka akan memilih. Tentu saja, karena semua orang mengkhianati Wu Hao langsung setelah kejatuhan Wu Hao dan berbalik dan pergi. Jika tidak, pemimpin Legiun Kaisar Agung pasti sudah menemukan kandidat sejak lama. Tepat ketika Wu Hao tengah berpikir apakah akan menurunkan tuntutannya, tidak setia kepadanya setelah dia kesepian, tetapi patuh kepadanya saat dia masih kuat, dia merasakan sesuatu, dan matanya berbinar. "Sayang, ayo pergi, aku melihat sesuatu yang menarik." Setelah itu, Wu Hao membawa Sukia Oran dan menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah tiba di depan reruntuhan. Mengapa semua yang kusayangi harus dihancurkan?" Saya melihat seorang gadis menyedihkan di tengah reruntuhan melihat pemandangan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkulai di tempat, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dan pada saat ini, langit juga mulai turun hujan, yang sangat cocok untuk adegan tersebut, membuat sosok gadis itu tampak semakin kesepian. Melihat kejadian ini, Sukia Oran berdiri di samping Wu Hao seperti ini. Wu Hao pasti punya ide sendiri saat membawanya ke sini. Dia hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tanpa sadar, gadis itu membeku di tempat, dan Wu Hao mengambil tindakan, menyebabkan gadis itu jatuh ke dalam ilusi yang dibuat oleh Wu Hao. Dalam ilusi itu, Wu Hao juga tahu nama pihak lain. Dia tidak bernama dan tidak memiliki nama keluarga. Dia baru saja diterima oleh keluarga Chan, dan kemudian keluarga Chan dihancurkan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberinya nama. Gadis itu cukup beruntung untuk selamat karena dia keluar. Sebelumnya, gadis itu telah diterima oleh lebih dari belasan keluarga, namun tanpa kecuali, keluarga yang menerima gadis itu semuanya dihancurkan. Dalam ilusi itu, Wu Hao menerima gadis itu, menggunakan pil kaisar darah pada gadis itu, dan memberinya akar spiritual tingkat tinggi agar gadis itu dapat melakukan sesuatu untuknya. Kemudian Wu Hao menjadi cacat karena suatu kebetulan, namun gadis itu tidak meninggalkan Wu Hao, melainkan memilih untuk tetap bersama Wu Hao. Dalam ilusi, Wu Hao menatap gadis di depannya dan tidak bisa menahan senyum kecut. "Sekarang aku adalah orang yang tidak berguna, tipe orang yang tidak akan pernah bisa berlatih seumur hidupku."
Apakah kamu yakin ingin tetap berada di sisiku? Gadis itu berkata dengan wajah serius. Tuanku sangat peduli padaku. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya saat dia membutuhkanku? Hidupku adalah miliknya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan pergi mengejarnya. Mendengar kata-kata gadis itu, Wu Hao tertegun sejenak, tetapi segera tertawa. Hahaha, ketemu juga. Akhirnya ketemu juga. Saat Wu Hao tertawa, gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi semua yang ada di sekitarnya perlahan menghilang seperti gelembung. Di depannya sudah berdiri Wu Hao dan Sukyaoran. Menatap Wu Hao dan Sukyaoran di depannya, gadis itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan mata berbinar. Pemilik! Baiklah, bangunlah. Itu tadi ujian untukmu, dan sekarang kamu telah lulus ujian, mulai sekarang, kamu adalah milikku. Wu Hao mengangguk dan berkata dengan puas. Dan karena Wu Hao, Sukyaoran juga mengetahui isi ilusi tadi, dan tidak bisa tidak mengagumi gadis di depannya. Di dunia surga mendalam saat ini, tidak banyak orang yang selalu dapat mempertahankan niat aslinya, tetapi lebih sedikit lagi orang yang dapat mempertahankan niat aslinya setelah menjadi kuat. Telanlah, ini adalah pil kaisar darah untukmu, dan selain itu, ini adalah akar spiritualmu. Usai Wu Hao berkata demikian, dia menjentikkan jarinya dan memasukkan pil kaisar darah ke dalam mulut gadis itu. Di saat yang sama, dia menusukkan akar spiritual tingkat tinggi ke dalam tubuh gadis itu, sehingga jalannya tidak akan terputus. Gadis itu merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wu Hao, bersujud langsung dan berkata dengan nada yang sangat serius. Silakan juga minta pada master untuk memberiku nama. Karena kamu tidak punya nama, maka ambillah nama keluargaku. Jika kamu memberiku nama, mari kita sebut Meng Die. Kupu-kupu itu akan berubah menjadi mimpi, dan kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Wu Hao berpikir sejenak, lalu memilih nama yang menurutnya sangat bagus. Gadis di tanah itu akan dipanggil Wu Meng Die mulai sekarang. Mata Wu Meng Die kembali berbinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku juga punya nama. Pada saat ini, hujan di langit juga berhenti, dan sinar matahari yang menyingsing saat fajar menyinari tubuh Wu Meng Die, membuat seluruh tubuh Wu Meng Die tampak bersinar. Dengan bantuan pil kaisar darah, Wu Meng Die segera berhasil menerobos ke tahap awal kaisar agung, dan karena Wu Hao mengambil tindakan untuk menutupi aura ini, tidak seorang pun di dunia surga mendalam tahu bahwa seseorang benar-benar telah dipromosikan ke alam kaisar agung. Setelah menerobos ke alam kaisar agung, Wu Meng Die melirik Wu Hao dan dengan cepat menggertakkan giginya dan memohon pada Wu Hao. Guru, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Aku tahu, lanjutkan saja dan selesaikan keluhanmu dengan dunia luar. Lalu temukan 99 orang lagi yang benar-benar setia kepadaku di seluruh dunia surga mendalam dan bawa mereka kepadaku. Wu Hao tahu apa yang ingin dilakukan Wu Meng Die. Meskipun belasan keluarga mengadopsinya belum lama ini, Wu Meng Die mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Dia yang menghargai cinta dan kebenaran sekarang memiliki kesempatan untuk membela jiwa-jiwa yang disalimi. Dengan kekuatan balas dendam, dia secara alami akan membalaskan dendam mereka. Wu Meng Die melirik Wu Hao, mengucapkan terima kasih banyak pada Wu Hao, lalu berbalik dan pergi. Sukyaoran berdiri di depan Wu Hao dan mendesah. Kasihan sekali anakmu ini, suamiku. Menurutmu dia ini siapa? Bab 68. Bab 68. Tubuh bencana. Melihat sosok Wu Meng Die yang pergi, Wu Hao menarik kembali pandangannya dan berbicara setelah waktu yang lama. Tubuh bencana. Mendengar kata-kata Wu Hao, Sukyaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara segar. Dia secara alami tahu tentang tubuh bencana. Tidak seperti tubuh suci kuno dan tubuh kekacauan, yang sangat kuat dan tidak normal, tubuh bencana lebih seperti semacam siksaan dan kutukan. Siapapun yang memiliki tubuh bencana, sejak lahir ia akan terus dirundung bencana dan penderitaan.
Siapapun yang ingin mendekati tubuh bencana, tanpa kecuali, akan menemui hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Inilah sebabnya mengapa semua keluarga yang menampung Wu Yudi hancur. Yang terpenting ialah, sekalipun orang-orang yang berada di dekat jasad bencana akan mengalami kemalangan, pada hakikatnya jasad bencana itu tidak akan celaka, karena konstitusinya sendirilah yang membuatnya, atau tidak akan mati. Dahulu kala ada seorang kaisar semu yang kuat menyerang tubuh bencana dan terbunuh oleh pecahan yang jatuh dari langit. Konon, itu adalah pecahan senjata abadi yang jatuh dari dunia atas. Selain itu, tubuh bencana tidak dapat dikultivasikan, dan tidak ada akar spiritual di dalam tubuh. Bahkan jika metode pembangkitan akar spiritual yang diperoleh diadopsi, akar spiritual tidak dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, sistem Wahao cukup kuat untuk memungkinkan tubuh Wu Mengdie mengakomodasi akar spiritual. Suamiku, apakah menerima jenazah bencana akan ada pengaruhnya padamu? Su Qiaoran menatap Wu Hao dengan ekspresi khawatir dan bertanya. Wu Hao hanya menggelengkan kepalanya, nadanya penuh kebanggaan. Jangan khawatir, itu hanya bencana. Ia tidak bisa melakukan apapun padaku. Ini bukan omong kosong Wu Hao. Tidak peduli seberapa kuat tubuh bencana, apakah masih cukup kuat untuk mengalahkan sistem? Lebih jauh lagi, meskipun tubuh bencana dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya, ia hanya akan memengaruhi mereka yang basis kultivasinya lebih lemah. Seorang alam abadi emas seperti Wu Hao hanya selangkah lagi dari Dewa Emas Lu Agung. Dia hanya perlu menerobos ke alam abadi emas Lu Agung untuk melompat keluar dari 3 alam. Dia tidak termasuk dalam 5 elemen. Mulai sekarang, dia tidak akan terpengaruh oleh sungai panjang waktu dan ruang. Pengaruh, belum lagi pengaruh badan bencana. Kecuali jika tubuh bencana Wu Mengdie mencapai tingkat yang dapat menyebabkan bencana yang menghancurkan dunia. Di sisi lain, setelah meninggalkan tempat Wu Hao, Wu Mengdie sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menemukan dan menghancurkan pasukan musuh yang telah menangkapnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mendaratkan telapak tangan dan menekan seluruh pasukan. Membunuh. Meskipun banyak orang tidak berpartisipasi dalam rencana itu, dalam pandangan Wu Mengdie, ketika mereka bergabung dengan pasukan ini, mereka sudah terlibat dan tidak ada yang namanya tidak bersalah atau tidak bersalah. Hanya dalam waktu setengah hari, Wu Mengdie menghancurkan 15 pasukan dan mencapai prestasi membunuh 1 juta orang. Setelah membunuh semua musuh, Wu Mengdie tidak merasakan emosi apapun di hatinya, dan dia tidak merasakan kesenangan apapun karenanya. Inilah yang seharusnya dia lakukan, dia melakukannya begitu saja. Setelah melakukan semua ini, Wu Mengdie tidak segera kembali ke Wu Hao. Sebaliknya, dia datang ke reruntuhan 15 keluarga dan bersujud 3 kali ke arah tertentu di reruntuhan itu. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Pemilik! Melihat Wu Mengdie kembali, Wu Hao mengangguk. Apakah semuanya sudah beres? Semuanya sudah diurus. Adalah anggota keluarga Wuku. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Wu Hao melambaikan tangannya, dan Wu Mengdie segera mengerti apa yang dimaksud Wu Hao dan berbalik untuk pergi. Selanjutnya, dia akan menemukan 99 kandidat yang cocok untuk digunakannya sendiri, dan kemudian kembali ke sisi Wu Hao. Dengan bantuan Wu Hao, dia akan menerobos ke Kaisar Agung dan menjadi pedang keluarga Wu. Istriku, ayo kita kembali. Biarkan dia yang mengurus sisanya. Setelah Wu Hao mengatakan ini, Su Qiaoran mengangguk, dan mereka berdua berangkat dan bergegas kembali ke arah keluarga Wu. Wuli di sisi lain akhirnya memahami kegunaan botol suci di tangannya setelah masa penjelajahan. Saya tidak menyangka bahwa senjata ajaib ini benar-benar dapat menghasilkan sejumlah cairan spiritual untuk meningkatkan pertumbuhan material surgawi dan harta duniawi. Dengan cara ini, saya akan memiliki semua sumber daya yang saya butuhkan untuk berlatih mulai hari ini. Wuli menyaksikan rumput spiritual berusia 10 tahun di tangannya tumbuh dengan cepat setelah menambahkan setetes kecil cairan spiritual. Hanya dalam 1 menit, rumput itu tumbuh menjadi 100 tahun.
Anda mesti tahu, 10 tahun itu dapat disebut material surgawi dan harta karun bumi kelas Huang, kelas Xuan 100 tahun, kelas bumi 1000 tahun, kelas surgawi 10.000 tahun, kelas tertinggi 100.000 tahun, dan material surgawi dan harta karun bumi kelas kaisar 500.000 tahun. Di dunia surga mendalam saat ini, belum lagi material surgawi dan harta duniawi kelas kaisar, bahkan material surgawi dan harta duniawi kelas tertinggi pun sangat langka. Namun dengan bantuan senjata ajaib di tangannya, Wuli cukup yakin bisa melakukannya dalam waktu singkat. Menerobos ke alam suci atau bahkan alam tertinggi, bahkan alam kaisar agung pun mungkin tidak terlihat. Pada saat yang sama, di tanah suci Rousui, Lin Shuiro mengumpulkan semua tetua tanah suci Rousui dan bertanya, "Semuanya, menurut kalian apa yang terjadi pada Sang Santo?" Mendengar kata-kata Lin Shuiro, para tetua yang hadir saling memandang, dan tetua tertua berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa, aku hanya merasa perilaku orang suci itu selama ini agak aneh." Lin Shuiro sedikit mengernyit, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi, dan berbicara. Baru pada saat itulah para tetua mengerti alasan mengapa Lin Shuiro mengumpulkan mereka. Salah satu dari mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang kinerja Lin Zixin selama periode ini. Pada saat yang sama, dia memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi tebakan itu agak tidak masuk akal, jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. "Yang mulia, apa yang Anda bicarakan tentang orang suci? Mungkin orang suci masih tenggelam dalam ketakutan dikejar oleh penggarap iblis hari itu. Bagaimanapun, orang suci itu tidak terlalu tua. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Dia takut itu adalah hal yang normal." Tetua kedua berdiri dan berkata dengan serius. Mendengar ini, Lin Shuiro mengangguk. Meskipun dia tidak menyangka seperti ini, sepertinya tidak ada penjelasan lain selain penjelasan ini saat ini. Tidak mungkin putrinya jatuh cinta. Mengenai orang yang paling disukai putrinya, Lin Shuiro sudah memiliki kandidat yang cocok. Tampaknya dia perlu membicarakannya dengan putrinya nanti. Pada saat ini, Lin Zixin sedang berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit, dan akhirnya menghela nafas setelah waktu yang lama. Entah mengapa, awalnya dia berencana untuk melupakan Wu Yifan dan apa yang terjadi hari itu. Tetapi sejak kembali ke Tanah Suci, dia bermimpi tentang Wu Yifan setiap hari. Saat yang paling memalukan adalah ketika dia bermimpi tentang Wu Yifan, mereka berdua ada di sana. Apa? Dan itu atas inisiatifku sendiri. Lin Zixin, apa yang kau lakukan? Kau adalah orang suci Tanah Suci Rousui, dan kaulah yang ingin membawa seluruh Tanah Suci Rousui ke puncak kejayaannya. Mengapa kau rela jatuh? Lin Zixin menutupi wajahnya dengan bantal dan bergumam marah pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, ketukan di pintu perlahan terdengar, diikuti oleh suara Lin Shuiro. "Putriku, apakah sekarang sudah waktunya bagimu? Ibu punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu." Bab 69, Indra ke-6 Lin Shuiro yang tajam, sikap Kaisar Agung. Bab 69, Indra ke-6 Lin Shuiro yang tajam, sikap Kaisar Agung. Bu, aku baik-baik saja, masuklah." Ketika Lin Zixin mendengar suara Lin Shuiro, dia segera menekan pikiran absurd di hatinya dan duduk di samping tempat tidur. Detik berikutnya, Lin Shuiro juga masuk, duduk di sebelah Lin Zixin, menatap Lin Zixin dengan mata lembut, dan berbicara. "Putriku, apakah kejadian terakhir kali meninggalkan dampak psikologis yang besar padamu?" Mendengar ini, Lin Zixin awalnya tertegun, tetapi segera teringat apa yang dikatakan Lin Shuiro tentang dikejar oleh utusan sekte jiwa darah, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. "Bu, kejadian terakhir kali tidak meninggalkan bayangan psikologis apapun padaku. Lalu apa yang salah denganmu? Jangan berbohong kepada ibu. Perubahanmu selama periode ini terlihat jelas bagi semua orang di Tanah Suci Rousui." Lin Shuiro menatap Lin Zixin, matanya penuh kekhawatiran.
Bagaimanapun, putrinya adalah anak yang paling berharga baginya, dan dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Merasakan kekhawatiran ibunya, Lin Zixin tidak bisa menahan senyum, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang membahagiakan, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, "Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu untuk mencerna apa yang terjadi hari itu. Mengenai bayangan psikologis, aku benar-benar tidak punya." Melihat putrinya berkata demikian, Lin Shuiro hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk pertama kalinya, kemudian dia seolah teringat sesuatu dan berbicara dengan suatu isyarat. "Ngomong-ngomong, putriku, apakah kamu ingat Lei Jingzan?" Mendengar nama Lei Jingzan, Lin Zixin tidak dapat menahan diri untuk mengingat seorang anak kecil yang ditemuinya saat ibunya sering mengajaknya bermain di rumah paman Lei di Tanah Suci Guntur saat dia masih kecil. "Ingat, apa yang terjadi?" "Begitulah. Apa pendapatmu tentang anak Jingzan ini? Jika cocok, kamu bisa mencoba berteman dengannya." Lin Shuiro tersenyum dan segera berkata. Tetapi Lin Zixin terdiam di tempat untuk waktu yang lama sebelum berbicara kembali. Ibu tahu, aku tidak peduli dengan cinta anak-anakku. Aku hanya ingin berlatih dan memimpin Tanah Suci Rousui menuju kejayaan." Namun setelah dia selesai bicara, wajah Wu Yifan yang membuat orang suka sekaligus benci muncul di pikiran Lin Zixin karena suatu alasan, dan dia pun bingung sejenak. Lin Shuiro tidak banyak bicara saat mendengar ini. Dia hanya menyebutkannya. Jika putrinya tidak punya ide, dia tidak akan memaksakannya. Cinta rahasia Lei Jingzan terhadap bocah itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. "Baiklah, Ibu, saatnya aku berlatih. Ibu pergilah dulu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu dalam hatiku. Aku khawatir aku akan bisa menembus tahap Kaisar Semu dalam beberapa hari. Jangan ganggu aku." Setelah Lin Zixin mengatakan itu, dia berdiri dan mendorong Lin Shuiro keluar. Lin Shuiro bahkan tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa putrinya akan segera mencapai tahap kuasi ampor, jelas bahwa dia tidak dapat menahan kegembiraan di wajahnya. "Anda harus tahu bahwa putri Anda baru berusia lebih dari 500 tahun. Dia akan menjadi Kaisar Semu pada usia lebih dari 500 tahun, dan diperkirakan akan menjadi Kaisar Agung. Meskipun usianya sudah 10.000 tahun ketika mencapai tingkat Kaisar Semu, apalagi seorang penyihir tua berusia 300.000 tahun sekarang, Kaisar Agung masih jauh. Aku tidak tahu apakah Zixin bisa menembus alam Kaisar Agung dan mematahkan kutukan ketidakmampuannya menjadi Kaisar di alam surga yang mendalam." Lin Shuiro berpikir dalam hati dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia tidak punya kesempatan. Tetapi ketika Lin Shuiro hendak pergi, dia teringat sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Tidak, bukankah putriku mengatakan bahwa jika aku tidak membunuh anak laki-laki itu, aku tidak akan cukup berpikiran terbuka untuk menerobos ke tingkat Kaisar Semu? Mungkinkah anak laki-laki itu sudah terbunuh? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Atau apakah ada sesuatu yang terjadi yang tidak saya ketahui?" Lin Shuiro sangat tertekan, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, menerobos ke tahap kuasi Kaisar adalah hal yang baik. Dan Lin Zixin tidak mengatakan bahwa dia akan menerobos ke tahap kuasi Kaisar hanya untuk berurusan dengan Lin Shuiro, tetapi dia benar-benar ingin menerobos ke tahap kuasi Kaisar. Dia adalah yang tertinggi dalam dirinya sendiri, dan akan sangat bermanfaat baginya untuk berlatih kultivasi ganda dengan Wu Yifan. Bagaimanapun, yang satu adalah tubuh suci Suanyin, dan yang lainnya adalah tubuh suci kuno. Keduanya adalah fisik yang kuat. Kultivasi ganda secara alami akan menguntungkan kedua belah pihak. Setelah menggelengkan kepalanya dan melupakan Wu Yifan, Lin Zixin mulai mundur untuk menyerang Kaisar Semu. Di sisi lain, Wu Yifan menenangkan diri dan memurnikan seluruh kekuatan Lin Zixin yang tersisa di tubuhnya, sehingga berhasil menerobos ke puncak tertinggi, hanya setengah langkah lagi untuk menerobos ke Kaisar Semu. Maka sekaranglah saatnya mencari harta karun langit dan bumi yang dapat membuka tingkat ke-9 tubuh suci kuno.
Aku ingat ada 9 macam yang dibutuhkan, yaitu kantong racun laba-laba bercakar biru tingkat kuasi kaisar, petir willow yang menyerang kayu yang berusia ratusan ribu tahun, buah matahari yang menyala-nyala yang berusia 100.000 tahun, rumput kaisar perak biru yang berusia 100.000 tahun, taring serigala bayangan bulan tingkat kuasi kaisar, air, mata air kuning, dan 3 macam harta benda surgawi dan harta benda duniawi yang mencapai tingkat atribut yang tertinggi. Wu Yifan diam-diam berpikir dalam hati, dia punya 3 harta surga dan bumi atribut yang tingkat tertinggi, begitu pula buah matahari terik, rumput kaisar perak biru, dan air mata air kuning. Sekarang dia harus mendapatkan kantong racun laba-laba berbisa cakar biru kelas kaisar dan bayangan bulan. Pukul saja kayu dengan Lanya dan Liu Lei. Menurut pemahaman Wu Yifan, ketiga hal ini sangat langka bahkan di seluruh dunia langit yang mendalam. Lagi pula, hanya ada sedikit kaisar semu di dunia langit yang mendalam, apalagi laba-laba beracun cakar biru dan bayangan bulan yang telah mencapai serigala kelas kaisar semu. Jika pohon willow berusia 100.000 tahun tersambar petir, maka pohon tersebut secara alami akan dapat bertahan hidup seperti pohon willow berusia 100.000 tahun setelah tersambar petir. Hal ini juga sangat jarang terjadi, tetapi selama Anda bersedia membayar harganya, Anda masih dapat melakukannya. Oh, lupakan saja, lakukan saja selangkah demi selangkah. Wu Yifan menghela napas, lalu berangkat mencari di alam surga mendalam yang luas. Bagaimanapun, masih ada ancaman dari sekte jiwa darah, dan utusan sekte jiwa darah semuanya telah mencapai puncak kaisar semu. Ini menunjukkan bahwa setidaknya ada kaisar agung sejati di sekte jiwa darah. Mungkin bukan hanya kaisar agung. Meskipun dia tidak tahu mengapa sekte jiwa darah tidak mengirim kaisar agung untuk menyerbu alam surga mendalam, Wu Yifan kurang lebih dapat menebak bahwa sekte jiwa darah saat ini mungkin dibatasi oleh beberapa batasan dan tidak dapat meninggalkan lembah pemakaman dewa. Oleh karena itu, Wu Yifan harus menjadi sekuat mungkin sebelum sekte jiwa darah muncul untuk dapat melawan orang-orang kuat dari sekte jiwa darah. Bagaimanapun, dia memiliki seluruh keluarga Wu di belakangnya. Menguasai! Melihat Wu Daodao kembali padanya, Wu Shengna berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah merasakan kultivasi Wu Daodao, dia menjadi semakin bersemangat. Yi, apakah kau sudah berhasil mencapai puncak Seja Agung? Ya, aku cukup beruntung bisa memperoleh pencerahan dan menerobos ke puncak Sang Bijak Agung. Wu Yi mengangguk dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah menerima bimbingan dari kakek buyutnya, Wu Yi sepenuhnya memahami prinsip menjaga profil rendah, jadi dia tidak akan terlalu menonjolkan diri saat tidak diperlukan. Mendengar ini, Wu Shengna tidak dapat menahan tawa. Hahaha, muridku memiliki postur kaisar agung. Sekarang Wu Yi telah berhasil mencapai puncak Great Sage sebelum usianya mencapai 100 tahun. Dilihat dari kecepatannya ini, dia bisa menerobos ke alam tertinggi dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Dan dia pasti akan menerobos ke alam kaisar semu dalam waktu 10.000 tahun. Dari sudut pandang ini, kaisar agung mungkin tidak dapat dielakkan. Mengintip, bab 70, kompetisi 4 orang suci, senjata kaisar Wurulong. Bab 70, kompetisi 4 orang suci, senjata kaisar Wurulong. Guru, kalau tidak terjadi apa-apa, saya akan turun berlatih dulu. Wu Yi telah berkeliaran di luar selama periode ini dan telah menyerap terlalu banyak hal, jadi dia perlu berhenti dan menenangkan diri. Melihat Wu Yi berbalik untuk pergi, Wu Shengna teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya punya waktu dalam waktu dekat. Kompetisi 4 orang suci akan segera dimulai. Kamu akan mewakili Gunung Tianwu kita dalam pertempuran. Kompetisi 4 orang suci? Ekspresi bingung tampak di wajah Wu Daodao. Wu Shengna tertegun, teringat bahwa Wu Yi mungkin belum tahu tentang ini, jadi dia membuka mulut untuk menjelaskan. Ya, kompetisi 4 orang suci. Kompetisi 4 orang suci adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh 4 tanah suci. Diselenggarakan setiap 1000 tahun sekali.
Kontennya diperuntukkan bagi para biksu yang berusia di bawah 1000 tahun di seluruh dunia surga mendalam untuk berpartisipasi. Emeo Zidung yang menduduki peringkat teratas dapat menerima hadiah dari 4 tempat suci. Kami di Gunung Tianwu juga memiliki kuota untuk berpartisipasi. 10 tahun dari sekarang akan menjadi kompetisi 4 orang suci berikutnya. Kemudian Anda dapat mewakili Gunung Tianwu dalam kompetisi 4 orang suci. Setelah mendengar ini, Wu Yi mengepalkan tangannya dan membungkuk dan setuju. Semuanya harus dipatuhi oleh guru. Setelah mengatakan itu, Wu Yi berbalik dan menuju ke Shen untuk mempersiapkan serangan ke alam Raja Suci. Di sisi lain keluarga Wu, setelah kembali ke keluarga Wu, Sukya Oran juga menerobos ke alam Raja Suci dengan bantuan kultivasi ganda Wu Hao dan menjadi Raja Suci termuda dalam sejarah Tanah Suci 10.000 bunga. Tepat ketika Wu Hao asyik mengobrol dengan Sukya Oran, Wu Rulong berdiri di pintu pada waktu yang tidak tepat dan terbatuk. Baru saat itulah Wu Hao dan Sukya Oran bereaksi. Ada apa? Wu Hao sedikit mengernyit dan menatap Wu Rulong dengan mata penuh penyelidikan, seolah-olah dia berjanji akan mengirim Wu Rulong ke pelatihan khusus jika Wu Rulong tidak memberinya penjelasan yang masuk akal. Wu Rulong juga teringat tujuan kunjungannya, mengeluarkan undangan, dan kemudian membuka mulut untuk menjelaskan. Ini adalah surat undangan yang dikirim oleh 4 tanah suci kepada keluarga Wu kami. Surat ini mengundang keluarga Wu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Pemenang akan menerima hadiah dari 4 tanah suci. Kompetisi 4 orang suci? Wu Hao sedikit mengernyit, tetapi dia tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, acara ini hanya diadakan sekali dalam 1000 tahun, dan beritanya baru akan keluar sebelum acara itu diadakan. Tidak heran dia tidak tahu tentang itu. Namun, mata Sukya Oran berbinar. Sebagai mantan orang suci dari Tanah Suci 10.000 bunga, dia tentu tahu tentang kompetisi 4 orang suci, jadi dia menjelaskannya dengan penuh pertimbangan. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Wu Hao akhirnya mengerti apa itu kompetisi 4 orang suci. Dia merenung sejenak lalu berbicara. Ada berapa tempat di keluarga Wu kita? 5. Wu Rulong berkata cepat. Setelah mendengar ini, Wu Hao berpikir sejenak sebelum berbicara. Kalau begitu, berikan Yifan tempat dan kamu bisa mengurus keempat lainnya. Saat Wu Hao selesai berbicara, Sukya Oran berkata cepat. Suamiku, bolehkah aku pergi? Aku ingin melihat keanggunan kompetisi 4 orang suci. Tentu saja, Wu Hao tidak akan menolak permintaan Sukya Oran. Dia mengusap hidung Sukya Oran dengan penuh kasih sayang lalu berkata, Baiklah, kalau kau mau pergi, pergi saja. Ngomong-ngomong, Rulong, kau juga harus pergi melihatnya. Wu Hao tahu bahwa di dunia surga yang mendalam, masih banyak orang yang berusia di bawah 1000 tahun yang telah menerobos ke Raja Suci, dan Wu Rulong saat ini berada di tahap awal orang suci agung, jadi membiarkan Wu Rulong pergi ke kompetisi 4 orang suci untuk mengalaminya akan sangat membantu Wu Rulong. Wu Rulong tentu saja tidak menolak, tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, matanya berbinar dan dia bertanya ragu-ragu. Ayah, aku ingat ayah pernah berkata ayah bisa membuat senjata kaisar, kan? Ya, apakah kamu sudah mengumpulkan semua bahannya? Wu Hao memandang Wu Rulong dan melihat Wu Rulong mengangguk cepat. Ya, aku sudah menemukan semua bahannya. Jadi, ayah, bisakah ayah memberitahuku kapan ayah bisa membuat senjata kaisar untukku? Mendengar ini, Wu Hao berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Lebih baik memilih hari daripada melakukannya. Mari kita lakukan hari ini. Lagi pula, itu bukan hal yang menyita waktu. Mendengar perkataan ayahnya, mata Wu Rulong berbinar. Dia pun bergegas mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, yang di dalamnya penuh dengan bahan-bahan tempa. Selama kurun waktu ini, Wu Rulong telah mengumpulkan sumber daya keuangan dari kamar dagang Wu untuk dicari di dunia langit yang mendalam. Setelah memeriksa bahan-bahan di dalamnya, Wu Hao mengangguk, memang mungkin untuk menempa senjata kaisar. Senjata kaisar jenis apa yang kamu inginkan? Pedang, aku ingin pedang panjang.
Setelah mendengar pertanyaan ayahnya, Wu Rulong mengucapkan pedang itu tanpa ragu-ragu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi seorang kultivator pedang. Para pembudidaya pedang begitu kuatnya sehingga mereka dapat menyapu bersih 30.000 mil dengan satu pedang, dan semua orang kuat di dunia menundukkan kepala mereka. Mendengar ini, Wu Hao mengangguk, dan detik berikutnya, di bawah kendali Wu Hao, bahan-bahan di dalam cincin penyimpanan terbang keluar satu demi satu, semuanya adalah bahan tempa kelas kaisar. Di mata Wu Rolong yang penuh harap, nyala api ungu muncul di telapak tangan Wu Hao. Ketika Wu Rolong melihat nyala api itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah api kaisar. Segala sesuatu di dunia ini ada nilainya. Sun Wukong akan muncul di batu. Tidak mengherankan bahwa ada tingkatan api. Api dunia surga yang mendalam dibagi menjadi 4 tingkatan, yakni langit dan bumi, hitam dan kuning, dan langit dan bumi hitam dan kuning secara kolektif juga disebut sebagai api spiritual. Di atas api spiritual terdapat api tertinggi, dan di atas api tertinggi terdapat api kekaisaran. Namun menurut pemahaman Wu Rulong, apa yang disebut api kaisar tidak dapat dikendalikan bahkan oleh ahli tingkat kaisar semu. Hanya kaisar agung yang dapat mengendalikan api kaisar. Jadi sebelumnya dia sempat meragukan kekuasaan ayahnya. Tetapi setelah melihat kemunculan kaisar api, Wu Rulong akhirnya yakin bahwa ayahnya setidaknya adalah kaisar agung. Namun Wu Hao mengabaikan reaksi Wu Rulong dan yang lainnya. Di bawah kendali Wu Hao, semua bahan tempaan terbang langsung ke api kekaisaran, dan kemudian meleleh menjadi bola di bawah kendali api kekaisaran. Di bawah kendali kekuatan mental Wu Hao yang mengerikan, mereka terus bergabung dan mengambil bentuk, secara bertahap mendekati arah pedang panjang. Setelah menghabiskan sekitar 2,5 menit, pedang panjang itu akhirnya terbentuk. Saat Wu Hao menyingkirkan api kekaisarannya, tekanan yang mengerikan meledak dari pedang panjang yang ditempa oleh Wu Hao, tetapi itu ditekan oleh Wu Hao. Turunlah. Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari pedang panjang itu, Wu Rulong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang bijak agung awal, akan cukup beruntung untuk memiliki senjata kaisar miliknya sendiri. Anda harus tahu bahwa bahkan kaisar semu puncak mungkin tidak memiliki senjata kaisar miliknya sendiri. Senjata kaisar. Tepat ketika Wu Rulong dengan gembira ingin mengambil senjata kaisar dari tangan Wu Hao, dia melihat Wu Hao menghilang bersama senjata kaisar. Tunggu sebentar, senjata kaisar masih perlu menyelesaikan beberapa langkah sebelum bisa disebut senjata kaisar. Aku akan segera kembali. Akibatnya, Wu Rulong hanya bisa menyaksikan ayahnya hanyut bersama senjata kaisarnya, dan akhirnya menghilang di depannya. Bab 71, Wu Yifan, apa yang terjadi pada ginjal? Bab 71, Wu Yifan, apa yang terjadi pada ginjal? Pada saat yang sama, Wu Yifan memandang kakek yang muncul di depannya dengan rasa ingin tahu. Kakek, apa yang terjadi? Meskipun dia sangat penasaran, Wu Yifan tetap menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun Wu Hao tidak banyak bicara, dia langsung mengeluarkan pedang kaisar, menyerahkannya ke tangan Wu Yifan, dan berbicara perlahan. Kamu mungkin tidak memiliki senjata yang cocok saat ini. Ini adalah senjata kaisar yang ditempa oleh kakek. Kamu dapat menggunakannya terlebih dahulu. Ketika kakek buyutnya mengatakan bahwa pedang panjang ini adalah pedang kaisar, Wu Yifan membeku di tempat. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi, dan dia mengambil pedang kaisar dengan ekspresi gembira di wajahnya, lalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kakek. Setelah Wu Yifan mengambil pedang panjang, suara sistem juga berdering. Deng, telah terdeteksi bahwa tuan rumah memberikan senjata kelas kaisar kepada keturunan putra takdir. 1 juta pedang kelas kaisar telah dilaporkan. Silakan periksa. Sistem, buatkan sintesisnya untukku. Pedang kaisar tidak berguna bagi Wu Hao. Akan lebih baik jika langsung mensintesis pedang abadi. Deng,
1 juta pedang panjang kelas kaisar telah dikonsumsi, dan 10.000 pedang panjang kelas rendah kelas abadi telah disintesis. Silakan periksa host. Mendengar bunyi bip sistem, Wu Hao mengangguk puas, lalu menatap Wu Yifan seolah teringat sesuatu, dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Aku hampir lupa, Yifan, fisikmu adalah tubuh suci kuno. Jadi pedang panjang itu seharusnya tidak memenuhi persyaratanmu. Lupakan saja, kau harus mengembalikannya kepada kakek buyutku. Wu Yifan? Tidak, kakek, aku sebenarnya bisa menggunakannya. Tetapi Wu Yifan masih menggelengkan kepalanya, lalu mengembalikan pedang kekaisaran kepada Wu Hao. Wu Hao mengangguk puas. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki 10.000 pedang kelas abadi, yang diinginkan Wu Rulong adalah senjata kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi keinginan Wu Rulong sebagai seorang ayah? Wu Rulong A6. Senjata jenis apa yang kamu kuasai? Jika kamu punya kesempatan, kakek bisa menempanya untukmu. Bagaimanapun, Wu Yifan adalah putra takdir. Jika dia memiliki senjata yang cocok untuk membantunya, dia seharusnya bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Mendengar perkataan Wu Hao, Wu Yifan tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, namun ia cepat bereaksi, matanya berbinar, dan ia pun berbicara. Kakek, aku ingin menggunakan kuali. Tripod. Itu senjata yang tidak populer. Ngomong-ngomong, karena kamu ingin menggunakannya, aku akan mencoba mencarikannya untukmu. Mendengar ini, Wu Hao sedikit mengernyit, tetapi tetap mengangguk setuju. Baiklah, cepatlah dan jadilah lebih kuat. Tanggung jawabmu telah berubah sekarang. Jika sebelumnya kamu tidak cukup kuat, kamu akan sangat menyesalinya. Wu Hao menatap Wu Yifan dengan tatapan bingung. Sebelum Wu Yifan sempat bertanya, Wu Hao menghilang. Melihat ini, Wu Yifan hanya bisa menekan keraguan di hatinya. Tidak peduli apapun, dia hanya harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dia belum membalas dendam terhadap sekte jiwa darah. Setelah menyelesaikan urusan Wu Yifan, Wu Hao kembali ke keluarga Wu dan langsung menyerahkan senjata kaisar kepada Wu Rulong. Melihat ayahnya kembali dan menyerahkan senjata kaisar kepadanya, mata Wu Rulong penuh dengan kegembiraan. Dia, Wu Rulong, akhirnya memiliki senjata kaisar miliknya sendiri. Dengan restu senjata kaisar, Wu Rulong yakin bahwa dia dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi 4 orang suci, dan bahkan jika kaisar semu berhadapan dengannya, dia mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, dengan restu kaisar senjata, rencananya untuk menghancurkan seluruh dinasti Li juga akan dimasukkan dalam agenda. Ya, kebencian awal dinasti Li terhadap Wu Rulong belum dilupakan, dan kini menjadi semakin dalam. Meskipun Wu Rulong tidak menyimpan dendam, dinasti Li akan menghancurkannya, jika tidak ingin menghancurkan keluarga Li sendiri. Mengenai dinasti, aku takut aku sudah memohon pada ayahku untuk menghancurkan dinasti Li. Namun kini dengan restu senjata kaisar, Wu Rulong merasa bahwa saat ia berhasil menerobos ke alam tertinggi, ia dapat pergi ke dinasti Li dan langsung menghancurkan dinasti Li. Senjata kaisar begitu kuat sehingga memberikan seorang biksu tingkat tertinggi kekuatan mengerikan untuk menghancurkan kekuatan tertinggi. Setelah mendapatkan senjata kaisar dan menyelesaikan apa yang ingin ia lakukan di sini, Wu Rulong juga kembali untuk melanjutkan latihan. Selama waktu ini, dia juga berpikir bahwa mungkin kamar dagang Wu harus diserahkan kepada anggota keluarga Wu lainnya untuk dikelola. Lagi pula, sebagai kepala keluarga, tingkat kultivasinya hanya seorang santo agung, jadi akan agak memalukan. Hanya saja Wu Rulong tidak memperhitungkan usianya. Di seluruh alam surga yang mendalam, jumlah orang suci yang berusia ratusan tahun tidak terlalu sedikit. Hanya dapat dikatakan bahwa jumlahnya tidak banyak. Saat Wu Rulong pergi berlatih, Sukya Oran juga berkata dengan serius. Suamiku, aku harus mulai berlatih keras. Aku ingin menembus tahap tengah Sen King dalam waktu 10 tahun. Baiklah, saya mendukungmu. Wu Hao mengangguk dan setuju, lalu memikirkan sesuatu dan berbicara. Jika Anda memiliki pertanyaan yang tidak Anda mengerti,
datang saja dan tanyakan kepada saya. Wu Hao adalah dewa emas. Jika Anda ingin membimbing Raja Suci, jangan santai saja. Sukyaoran mengangguk, tetapi dia tidak bertanya kepada Wu Hao. Bagaimanapun, dia berbakat dan cerdas, dan dengan begitu banyak sumber daya untuk mendukungnya. Dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan selama pelatihannya. Di sisi lain, saat waktu kompetisi 4 orang suci semakin dekat, banyak kekuatan di seluruh dunia surga mendalam mulai bergerak. Bukan hanya bisa menjadi terkenal di kompetisi 4 orang suci, tetapi yang paling penting adalah para jenius yang menduduki peringkat 100 teratas di kompetisi 4 orang suci bisa memasuki alam rahasia kekacauan yang diciptakan oleh Kaisar Kekacauan Agung. Di dalamnya, Anda mungkin bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung Kekacauan, dan Anda mungkin tidak yakin bisa menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Saat ini, alam rahasia kekacauan dikendalikan oleh 4 tanah suci. Jadi satu-satunya cara untuk memasuki alam rahasia kekacauan adalah dengan masuk 100 besar dalam kompetisi 4 orang suci. Setelah mengetahui berita itu, mata tenang Wu Yi tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan beberapa fluktuasi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Agung Kekacauan mungkin dapat membantu kekacauan Daoku menjadi lebih sempurna. Memikirkan hal ini, Wu Yi memejamkan mata dan mulai berlatih lagi. Kali ini, dia pasti akan mendapat tempat di 100 besar kompetisi 4 orang suci. Tentu saja, kekuatan lainnya di dunia surga mendalam juga mempunyai gagasan ini. Tetapi tidak seorang pun dapat menarik kesimpulan sebelum kompetisi 4 orang suci dimulai. Apakah aku juga akan berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci? Melihat berita dari Wu Rolong di grup keluarga, Wu Yifan menyipitkan matanya dan menyadari bahwa dia sudah berada di puncak Supreme. Di seluruh dunia surga yang mendalam, hanya ada segelintir orang di bawah usia 1000 tahun yang dapat menerobos ke puncak Supreme. Terlebih lagi, Wu Yifan merasa bahwa dia akan segera dapat menembus level kuasi kaisar. Bukankah akan menjadi intimidasi jika membiarkannya masuk? Tetapi Wu Rolong berkata bahwa ini adalah permintaan Wu Hao. Jadi Wu Yifan tidak punya pilihan selain menyetujuinya, tidak peduli betapa enggannya dia. Di sekte jiwa darah di sisi lain, ada juga beberapa konspirasi yang terjadi. Bab 72. Yuan Darah, kompetisi 4 orang suci dimulai. Bab